warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, karena kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan pada kali ini, pada portasi kali ini masih memberikan kita kesehatan sampai sekarang. Dua kalinya salam serta salam lalu kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, sosok revolusioner dunia. Halo, assalamualaikum. Berubah peradaban. Halo, motherfucker. Secara sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator yang akan membawakan hadirin jamaah jumatan ya. Tol. yang akan membawakan acara pada kali ini. Acara yang pertama yakni pembuka, penyampaian materi. Acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang keempat penutup. Menuju acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yakni penyampaian materi dengan tema hak dan kewajiban siswa kepada Al-Ustadz Ahsanul Arham selaku wakil kesiswaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajil ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, meskipun tatap muka kali ini adalah tatap muka secara virtual, namun dengan tatap muka yang seperti ini tidak mengurangi semangat kita di dalam mengikuti kegiatan portasi kali ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliaulah yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan risalah yang beliau bawa, Ad-Dinul Islam As-Siratal Mustaqim. Langsung saja di sini kami dari bagian kesiswaan akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban siswa. Nah, sebelum kita menuju ke materi tersebut, ini bisa kalian lihat di data saya. Bisa dilanjutkan, Mas. Nah, ke Al-Mizan cari apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, pertanyaan para siswa sekalian ketika memasuki di Al-Mizan. Ke Al-Mizan apa yang kamu cari? Ke Al-Mizan itu cari apa? Ini yang perlu kalian pikirkan dan kalian jawab sendiri-sendiri. Ya, tidak perlu disampaikan, oh saya ke Al-Mizan pengen cari ini, pengen cari teman, pengen cari yang lainnya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, tentunya kita ke Al-Mizan ini yang kita cari diantaranya adalah satu, yang pertama adalah ilmu. Karena tujuan awal kita untuk menuju Al-Mizan atau di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan ini, tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu. Nah, di samping kita menuntut ilmu, kita nanti juga akan mendapatkan sahabat. Karena di Al-Mizan itu adalah tempat baru bagi kalian semuanya, bagi seluruh siswa-siswi baru. Tentunya di sini nanti kalian akan mendapatkan sahabat-sahabat baru, teman-teman baru yang dahulunya kalian belum pernah jumpa. Kemudian di Al-Mizan ini nantilah kalian akan dipertemukan dengan sahabat-sahabat baru, yang mana sahabat-sahabat baru tersebut atau teman-teman baru itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tentunya ya, dengan banyaknya sahabat yang baru itu nanti akan bisa menambah pengalaman kita. Dan juga nanti juga akan timbul rasa kemandirian. Karena nanti ketika kalian sudah masuk di pondok, ya, terutama bagi yang mau masuk pondok, itu nanti di asrama kalian akan dituntut untuk mandiri, ya, melakukan apapun dengan sendiri. Contohnya, makan harus makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri, ya, meskipun tidurnya bersama-sama dengan teman-teman satu kamar. Artinya apa? Di setiap kegiatan harus kita lakukan dengan cara mandiri. Mungkin dulu nih di rumah ketika waktunya nyuci misalnya, itu sering dicucikan orang tuanya, belum mau nyuci sendiri. Maka di pondok kita dituntut untuk bisa mandiri, yakni melakukan sesuatu dengan sendiri. Semisal contoh tadi, yakni kita harus bisa mencuci sendiri. Dalam hal makan pun sama. Yang mana dulu ketika di rumah makan kita itu agak sulit, maka di pondok kita harus menerima apa adanya. Harus belajar menerima nanti waktunya makan tahu tempe, ya harus siap makan tahu tempe, ya. Makan pecel dengan kerupuk misalnya, ya. Kita harus makan seperti, kita juga harus bisa mandiri seperti itu. Artinya apa? Kita di sini atau di asrama itu dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Kemudian setelah semuanya itu kita lalui, maka di poin kelima itu nanti adalah akan ada kebahagiaan yang akan kita jumpai. Kalau kita berbicara kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan kecuali setelah kita bersusah payah. Sebagaimana pepatah Arab itu pernah mengatakan, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab.
Tidak ada suatu kenikmatan, tidak ada suatu kebahagiaan ya kecuali setelah bersusah payah. Itu yang perlu diperhatikan, bahwasanya kebahagiaan itu akan datang setelah kita bersusah payah atau berjerih payah. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Selanjutnya ya tentang hak dan kewajiban ya. Tangan kanan kita itu sebagai halnya kewajiban ya. Kanan itu wajib dan kiri itu adalah hak ya. Kewajiban, lanjut Mas. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang sudah menjadi tanggungan kita itu harus benar-benar kita laksanakan. Karena seringkali ketika kita berbicara hak dan kewajiban, kita itu senantiasa mengedepankan hak kita ya, bahwa hak kita itu harus dipenuhi ya, tanpa kita berpikir apakah yang menjadi kewajiban kita itu sudahkah kita laksanakan atau belum. Yang jelas kita akan menuntut hak-hak kita itu supaya segera dipenuhi. Lanjut. Kewajiban. Nah, ketika kita berbicara tentang kewajiban ini, di samping ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti halnya sholat ya, itu merupakan kewajiban kita terhadap Allah, yakni untuk hablum minallah, dan nanti untuk hablum minannasnya adalah untuk manusia yang lainnya. Kemudian di situ setelah kewajiban kepada Allah, di situ ada kewajiban kita kepada orang tua. Apakah selama ini yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua kita itu apakah sudah kita penuhi ataukah belum? Mari kita berintrospeksi diri bersama-sama. Apakah selama ini ketika kita menuntut hak-hak kita kepada orang tua kita, apakah sebelum itu, apakah yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua itu sudahkah kita penuhi? Itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban terhadap Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu guru itu adalah sebagai wakil daripada orang tua ya. Kalau di rumah ya orang tua, kalau di sekolah orang tua kita itu adalah Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah. Maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita terhadap Bapak Ibu guru maupun terhadap Ustadz dan Ustadzah. Kemudian ada juga kewajiban terhadap diri kita sendiri. Lanjut Mas. Nah, apa sih kewajiban-kewajiban kita di madrasah itu ya? Kewajiban-kewajiban kita di madrasah atau di sekolah itu sangat banyak sekali dan ini harus kita kenali. Sehingga apa? Kita sebagai siswa itu harus menjadi siswa yang cerdas ya. Siswa yang cerdas itu dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai siswa sebelum menuntut hak-haknya menjadi siswa itu terpenuhi. Di antaranya adalah kewajiban untuk menghormati Bapak Ibu guru ya. Sudah selayaknya ya kita sebagai seorang siswa itu menghormati Bapak Ibu guru. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu guru itu sebagai pengganti orang tua kita ya. Oleh karena itu baik sikap ya maupun ucapan kita, tindakan kita ya, kita itu harus ada adab dan sopan santunnya terhadap Bapak Ibu guru. Jangan samakan ketika kalian berbicara kepada Bapak Ibu guru kalian dengan berbicara dengan teman sebaya kalian, itu harus ada bedanya, ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda,
yang berbunyi laisa minna man la yarhamu sohirona wala ya'rifu sarofa kabirona. Bukanlah dari golonganku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda dan tidak tahu hormat kepada yang lebih tua. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Kemudian yang kedua, kewajiban kita sebagai siswa yakni menjaga kebersihan dan keindahan sekolah, ya. Kita ibaratkan ya kelas kita atau sekolah kita itu adalah rumah kita, pengganti rumah kita. Kalau di rumah ya, untuk menjaga kebersihan dan keindahan rumah itu menjadi kewajiban kita, maka kalau di sekolah menjaga kebersihan dan keindahan sekolah itu menjadi kewajiban kita bersama. Nah, makanya di MA Muhammadiyah 9 Lamongan ini dalam rangka meningkatkan kebersihan dan keindahan sekolah, nah, itu biasanya ada semacam kelas smart work ya, yakni lomba tentang kebersihan dan keindahan kelas masing-masing ya. Mana di antara kelas-kelas itu yang paling bersih, yang paling indah. Nah, itu menjadi kewajiban kita bersama untuk senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Makanya besok ketika sudah efektif ya, kita sudah bisa tatap muka, ketika ada jadwal piket ya, maka wajib kita laksanakan jadwal piket tersebut. Selanjutnya, belajar yang rajin. Nah, ini sebagai tugas kita ya. Di slide yang awal tadi ya, kealmizan apa yang kamu cari ya. Yang pertama yang kita cari adalah ilmu. Bagaimana ilmu bisa kita dapat? Yakni dengan rajin belajar. Belajar yang rajin ini sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita ya. Yang mana orang tua kita itu berharap ketika kita di pesantren kita itu bisa belajar yang rajin, sehingga ilmu nanti yang kita dapat di pesantren ini nanti bisa kita manfaatkan ya, bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan umumnya bagi masyarakat yang luas. Nah, kita di asrama ketika kita malas belajar, kita harus ingat orang tua kita. Oh iya, orang tua kita di rumah itu bersusah payah bekerja ya. Ini orang tuanya petani, dari pagi sudah berangkat ke sawah, nanti sore baru pulang. Yang kerja di kantor juga sama, berangkat pagi pulang petang. Bahkan orang tua kalian itu rela ya, kaki dijadikan kepala dan kepala dijadikan kaki. Istilahnya itu seperti itu. Itu semuanya dilakukan untuk apa? Ya untuk anaknya supaya bisa belajar. Jadi kita sangat durhaka sekali ya ketika kita di asrama kok kemudian kita itu bermalas-malas untuk belajar. Selanjutnya, mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah ya, di selain pelajaran itu nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu ya, sebagai seorang siswa maka kita harus mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh sekolah tersebut ya, baik itu kegiatan ekstra maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Karena apa? Karena kalian tidak mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah, kalian itu nanti akan rugi ya, tiwas bayar ka oleh opo. Nah, seperti itu ya, biar tidak muspro ya. Selanjutnya, memelihara ketertiban, keamanan dan keindahan. Nah, ini ada kaitannya tentang menjaga kebersihan dan keindahan sekolahan tadi ya, bahwa ketertiban baik di dalam kelas maupun ketertiban dan keamanan di luar kelas ya, dan juga keindahan ini juga harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai ada yang membuat kericuan ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
selanjutnya adalah yang menjadi kewajiban kita adalah memberikan keterangan izin sakit atau berhalangan yang sah atau tidak membuat alasan palsu. Jadi ketika kita meninggalkan jam pelajaran sekolah, maka kita harus memberikan keterangan yang sah atau memberikan keterangan yang jelas, ya. Apakah kita berhalangannya itu karena sakit, karena izin, karena ada suatu hal, ya, itu nanti harus dibuktikan dengan surat dari kesantrian masing-masing, ya. Surat untuk meninggalkan KBM sekolah, ya. Karena seringkali ya banyak yang meninggalkan jam pelajaran sekolah itu dengan menyalahgunakan kartu perizinan, ya. Punya kartu perizinan kosong, ya, kemudian dikumpulkan, ya, apalagi yang lama-lama itu, ya, dikumpulkan kemudian diisi sendiri kemudian dipakai izin. Nah, itu tidak diperkenankan untuk membuat alasan-alasan alasan yang palsu, ya, atau hanya bilang temannya nanti saya izinkan, ya, saya mau ke belakang, pamitnya ke belakang tapi tidak kembali. Nah, hal seperti inilah yang sering terjadi di di dalam pelaksanaan KBM. Semoga besok hal-hal seperti ini tidak terjadi. Yang selanjutnya, nah ini ada video, ya, video alasan klasiknya. Coba di setel, Mas. Bisa. Nggak bisa, nggak apa-apa, dilanjutkan. Oh, gambar. Selanjutnya adalah mengikuti apel, ya. Nah, ini untuk apel hari Senin atau yang di sekolah negeri biasanya dikenal dengan upacara. Ini untuk apel ini biasanya kita laksanakan pada hari Senin pagi pukul 7.00. Nah, ini apel ini wajib diikuti oleh seluruh siswa, ya, mulai dari siswa kelas 10 sampai dengan siswa kelas 12 ini wajib mengikuti apel mingguan, ya, yang dilaksanakan pada hari Senin. Nah, dan untuk petugas apelnya ini biasanya, ya, ini nanti yang kelas 10 nanti di semester kedua ini nanti juga akan diberikan kesempatan, ya, untuk menjadi petugas upacara, ya. Ini adalah salah satu bentuk perkaderan yang kita lakukan, ya, untuk melatih kita, ya, supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Selanjutnya adalah memelihara fasilitas. Banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh sekolah, ya, baik itu fasilitas yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas, ya, itu sangat banyak sekali, yang mana itu semuanya harus kita pelihara bersama-sama. Ketika nanti ada yang rusak, maka nanti akan menjadi kewajiban kita, ya. Yang merusak itulah nanti yang harus bertanggung jawab untuk membenahi, ya. Terutama di situ ada fasilitas meja. Meja itu bukan tempatnya untuk menggoreskan tinta di atasnya, ya. Jadi yang punya kreativitas untuk menggambar maupun menulis itu jangan menulis di atas meja, tapi tulislah di buku, ya. Itu. Yang selanjutnya adalah menjaga perlengkapan belajar dan mengajar, ya. Salah satunya itu tadi, ya, yang sering terjadi adalah di dalam kelas, ya, ada spidol, ada papan tulis dan lain sebagainya yang merupakan fasilitas atau kelengkapan belajar mengajar. Itu seringkali ketika waktunya KBM dimulai itu tidak pada tempatnya, bisa lari, ya, bisa pindah kelas juga, bahkan yang terjadi itu seperti itu.
Yang selanjutnya adalah mematuhi ketentuan penggunaan fasilitas sekolah. Nah, meskipun fasilitas yang telah diberikan kepada siswa itu sangat banyak, maka kita itu juga harus tahu ketentuan-ketentuan di dalam penggunaan fasilitas tersebut. Semisal ya, di kelas itu ada LCD, itu digunakan untuk KBM ya. Nanti kalau selesai KBM, kegiatan selesai ya pulang, jangan di dalam kelas kemudian nobar bersama-sama, nah itu kurang tepat. Selanjutnya, setelah kita mematuhi ketentuan penggunaan fasilitas, maka lanjut Mas, memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, ini seringkali juga banyak yang terjadi, terutama yang putra ini tidak memakai seragam, tapi alhamdulillah ya banyak yang kita sudah memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Namun biasanya yang sering terjadi ya itu kalau di putra itu baju jarang dimasukkan. Nah, baju dimasukkan itu kan membuat seseorang itu kan menjadi rapi ya. Maka di istilah Jawa itu ada yang menamakan ajine roko saka busono. Nah, makanya kerapian kita itu nanti akan mencerminkan kepribadian diri kita masing-masing. Makanya ya di madrasahnya kayak hari Senin dan Selasa itu waktunya memakai putih abu-abu ya putih abu-abu. Kalau sepatu itu sudah diwajibkan untuk sepatu pantofel ya, semuanya harus memakai sepatu pantofel ya, berkaos kaki ya sesuai dengan aturan yang ada. Hari Selasa, hari Rabu dan Kamis itu waktunya memakai batik ya. Kemudian dengan bawahan putih. Nah, ini juga masih banyak yang terjadi di dalam aturan pemakaian seragam ya. Ya seharusnya baju batik itu bawahan putih, itu masih sering banyak yang pakai abu-abu. Kemudian pada hari Jumat dan Sabtu itu waktunya memakai seragam putih. Itu antara ketentuan seragam yang biasanya digunakan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Tahunan ini. Makanya harus disesuaikan ya. Besok nih kami jumpai ya, ada yang tidak bersepatu sesuai dengan ketentuan, yakni tidak bersepatu pantofel. Nah, biasanya ini anak-anak kami suruh untuk kembali untuk ganti. Itu. Kemudian yang selanjutnya ya, rambut rapi dan tidak dicat ya. Maksudnya ya penampilannya dari atas sampai bawah ini harus benar-benar kelihatan full ya, kalau katanya anak laki-laki itu seperti itu ya. Makanya di sini rambut juga tidak boleh panjang dan tidak boleh dicat atau disemir. Nah, mungkin yang saat ini teman-teman di rumah rambut ini masih semiran, segera dirapikan ya sebelum nanti dirapikan di sini. Kemudian selanjutnya siswa itu wajib membawa alat-alat belajar ya, paket buku ya, catatan, buku tugas, alat tulis itu harus bawa sendiri-sendiri ya. Jadi jangan samakan kalian berangkat sekolah itu seperti halnya ketika kalian nonton konser atau nonton Persela ya. Kalian nonton Persela itu misalnya nih gak duit gawe tuku tiket ya, biasanya yang penting bulan ya, sepenting seragaman kaosan El Amaniyah ya, ngenteni pintu gerbangnya dibuka lagi somel. Itu ibarat kita ketika di sekolah gak nggo popo mau nggo seragam tok wis bondo masuk, gak nggawa buku, gak nggawa pulpen ya, nggo pulpen pinjam temannya. Jangan sampai terjadi, itu menunjukkan ketidaksiapan kita untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Makanya semuanya paket KBM ya, mulai dari buku ya, catatan, alat tulisnya itu harus disiapkan. Sudah tidak zamannya kita itu pinjam pulpen, pinjam penghapus, pinjam tiket dan lain sebagainya. Harus kita siapkan sendiri sebelum kita berangkat ke sekolah. Paling tidak malam ketika belajar malam itu sudah kita siapkan. Besok itu waktunya pelajaran apa itu sudah kita siapkan, sehingga paginya ketika mau berangkat sekolah kita sudah siap dengan segala kelengkapan kita.
Lanjut Mas. Kenapa ada kewajiban? Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa ada kewajiban? Yaitu satu, untuk melatih kedisiplinan. Ini enggak ada kewajiban, ya, nanti kita akan sulit untuk disiplin. Yang kedua adalah melatih tanggung jawab. Melatih tanggung jawab, setelah disiplin, melatih disiplin, kemudian melatih tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga, lanjut, melatih kejujuran. Jujur itu syukur. Itu ya, tiga hal itu diantara kenapa ada kewajiban, yakni untuk melatih disiplin, melatih tanggung jawab, dan juga melatih kejujuran. Karena apabila ketiga komponen ini sudah benar-benar melekat ya di dalam diri kita, maka disitulah nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Selanjutnya, ya, hak. Ya, tadi sudah kita bahas tentang kewajiban, ya, yang seringkali kita lupakan. Kita hanya ingatnya hak. Oh, aku ini, aku ini dan itu dan seterusnya. Hak itu adalah segala sesuatu yang dapat diambil. Segala sesuatu yang dapat diambil tentunya setelah melakukan kewajiban, itu namanya hak. Nah, apa saja hak kita di sekolah? Ya. Hak kita di sekolah itu diantaranya satu, kita akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Itu yang pertama, hak kita sebagai siswa. Kemudian yang kedua, ya, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita dapat menggunakan ya seluruh fasilitas pembelajaran yang ada itu sesuai dengan ketentuan masing-masing. Yang selanjutnya, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Ya, lanjut slide-nya. Nah, siswa nanti akan mendapatkan penghargaan atau prestasi dari apa yang telah dicapai. Contohnya ya, ketika mendapatkan nilai terbaik di kelasnya ya, pada saat ujian, maka nanti akan mendapatkan penghargaan ya. Kemudian nanti ketika menjuarai apa, nanti juga akan mendapatkan apa namanya, penghargaan ya. Jadi semua bentuk penghargaan akan diberikan atas pencapaian yang telah dicapai oleh siswa. Lanjut. Nah, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi. Jadi nanti seluruh siswa ya, kalau di Pondok Desa itu ada bagian yang namanya bina prestasi, yang mana itu nanti yang akan memilah ya, akan memetakan potensi dari masing-masing santri, itu nanti akan dikelompokkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga bakat, minat, dan potensi yang seluruh siswa-siswi miliki itu nanti benar-benar akan tercover dan akan mendapatkan porsi yang sesuai. Ya. Potensi kalian akan dapat berkembang pada nantinya. Yang selanjutnya, memperoleh bimbingan yang optimal. Ya. Di samping nanti siswa itu mendapatkan bimbingan pada saat KBM atau pada saat pembelajaran, maka di luar itu nanti seluruh siswa nanti juga akan mendapatkan bimbingan yang secara optimal, seperti halnya mas-mas yang sudah kelas 12 itu nanti juga akan mendapatkan bimbingan secara khusus ya, bagaimana nanti untuk kelanjutan studinya itu nanti ya, persiapan untuk menuju ke perguruan tinggi yang ingin dicapai atau yang diinginkan, itu nanti akan memperoleh bimbingan secara khusus dan secara intens dari tim studi nanti.
Yang selanjutnya mendapatkan perlindungan. Nah, jadi seluruh siswa-siswi itu nanti ya juga akan mendapatkan perlindungan dari Bapak Ibu Dewan Guru maupun dari madrasah. Yang selanjutnya mendapatkan laporan hasil belajar. Nah, nanti di setiap akhir semester kalian nanti akan mendapatkan laporan dari hasil belajar. Nah, hak di madrasah. Nah, ini fakta atau hoax ya. Yang pertama, ada hubungan antara hak dan kewajiban. Kira-kira ini fakta apa hoax? Lanjut, Mas. Yang kedua, ya, hak harus didapat meskipun tidak melakukan kewajiban. Nah, ini fakta atau hoax ini yang kedua ini, ya. Hak harus didapat meskipun tidak melakukan kewajiban. Yang nomor 2, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3, kewajiban dapat melatih kejujuran. Fakta apa hoax? Kita lihat. Nah, fakta ya. Yang keempat, siswa cerdas pasti hidupnya disiplin. Ya. Ini fakta atau hoax juga? Nah, kita lihat. Nah, ini fakta. Jadi siswa yang cerdas itu mesti hidupnya itu akan disiplin. Ya, kuncinya kalian di asrama besok itu bisa bisa disiplin, maka kalian harus menjadi santri yang cerdas. Artinya apa? Ya, taatilah dan ikutilah segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren maupun sekolah. Maka nek kalian taat pada peraturan, insya Allah kalian aman dan akan tenang untuk menjalani kehidupan di pesantren besok. Ya. Itu kuncinya. Ya, ini siswa itu sering melanggar, ya, maka tentunya akan dihantui rasa tidak tenang, ya. Pikirannya itu ya ingin pulang aja terusan, ya. Makanya kita harus selalu berpikir positif dan harus selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu kunci sukses kita supaya kita nanti di asrama bisa bisa mandiri, ya, bisa menjalani kehidupan di asrama dengan baik. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, ya, dan barangkali ada yang perlu dipertanyakan kami persilakan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mabar. Wis opo iku peh jenis tuman. Karek melangnya bang jajan. Meski bagus. Woi. Jumatan. Yuk Jumatan, yuk pergi yuk Jumatan. Guys, mari. Ketika semua terasa. Guys, mari tadi. Sebelum kegiatan ini akhiri, untuk tugas diskusi yang kedua atau tugas mandiri, yang mikrofonnya masih nyala itu mohon dimatikan terlebih dahulu, ya. Untuk tugas mandiri, ya, tugas mandiri
yang kedua ini adalah membuat esai atau tulisan tentang ya dengan tema peran pendidikan di era pandemi. Bisa kalian tulis tangan, ya, bisa kalian ketik, kemudian nanti setelah kalian tulis dan diketik itu nanti difoto, kemudian filenya nanti dilampirkan di absensi yang kedua ini. Ya, kami ulang sekali lagi untuk tugas mandiri, ya, atau tugas diskusi yang kedua ini adalah membuat esai tentang peran pandemi, peran pendidikan di era pandemi, ya, membuat tulisan minimal 1 lembar, boleh ditulis tangan, bisa diketik, setelah itu difoto, kemudian nanti dilampirkan di absensi yang kedua. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator supaya bisa menutup acara pada sesi kali ini. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di madrasah. Mungkin menuju acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, jika selama menjadi moderator ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini. Bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjel tau, ganjel. Apa sih apa? Oh, ganjel tau.